desa itu tidak tercatat di peta manapun. Orang-orang menyebutnya hanya sebagai tempat di balik hutan, sebuah pemukiman kecil yang terjepit di antara bukit batu dan sungai yang airnya selalu keruh meski hujan tidak turun berhari-hari. Di sana, matahari terbit lebih lambat, seolah cahaya pun enggan menyentuh tanah yang dipenuhi rahasia lama. Tidak ada papan nama, tidak ada penunjuk arah. Siapapun yang datang ke sana biasanya bukan karena ingin, melainkan karena tersesat. Penduduk desa hidup dengan kebiasaan yang aneh tapi teratur. Mereka bangun sebelum subuh, bekerja tanpa banyak bicara, dan menutup pintu rapat-rapat saat senja datang. Tidak ada tawa keras, tidak ada musik, bahkan suara anak-anak bermain terdengar seperti bisikan yang ditahan. Setiap orang di desa itu seperti memikul beban yang sama, beban yang tak pernah diucapkan, tapi selalu terasa di udara. Arman pertama kali datang ke desa itu sebagai relawan pencatat sejarah daerah terpencil. Ia percaya setiap tempat, sekecil apapun, punya cerita yang layak ditulis. Namun sejak menginjakkan kaki di tanah desa itu, ia merasakan sesuatu yang janggal. Udara terasa lebih berat, dan ada sensasi seperti sedang diawasi, meski jalanan tampak sepi. Beberapa penduduk menatapnya lama, terlalu lama, lalu memalingkan wajah seolah telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Ia menginap di sebuah rumah tua di ujung desa, milik seorang perempuan lanjut usia bernama Ibu Ratna. Dinding rumah itu penuh retakan, dan lantainya berderit setiap kali diinjak. Di malam pertama, Arman sulit tidur. Bukan karena suara, melainkan karena keheningan yang terasa terlalu mutlak. Seolah desa itu sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang akan terjadi. Ketika pagi datang, Arman mulai mencatat kisah-kisah kecil tentang keluarga yang menghilang puluhan tahun lalu, tentang rumah kosong yang tidak pernah ditempati lagi, tentang sumur tua di tengah desa yang ditutup rapat dengan papan dan rantai berkarat. Setiap kali ia bertanya lebih jauh, penduduk hanya menjawab singkat, lalu mengakhiri percakapan dengan tatapan kosong. Ibu Ratna memperingatkannya dengan suara pelan agar tidak keluar rumah setelah matahari terbenam. Di sini, malam bukan untuk orang hidup, katanya tanpa ekspresi. Arman mengira itu hanya kepercayaan lokal, semacam mitos untuk menakut-nakuti orang luar. Namun caranya mengucapkan kalimat itu membuat bulu kuduknya berdiri. Tidak ada nada bercanda, tidak ada dramatisasi. Hanya pernyataan datar, seolah fakta. Malam kedua, Arman mendengar suara langkah di luar jendela. Pelan, teratur, seperti seseorang berjalan mengelilingi rumah. Ia mengintip melalui celah kayu, tapi tidak melihat siapapun. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu, lalu menghilang begitu saja. Esok paginya, tanah di depan rumah penuh bekas kaki yang saling tumpang tindih, terlalu banyak untuk dihitung, padahal tidak ada satupun tamu yang datang. Hari-hari berikutnya, tekanan psikologis mulai menggerogoti pikirannya. Ia sering bermimpi berada di sebuah ruangan gelap, dikelilingi orang-orang tanpa wajah yang berbisik serempak. Bisikan itu tidak terdengar jelas, tapi isinya selalu sama, nama-nama. Puluhan nama. Ratusan. Ia terbangun dengan keringat dingin dan perasaan bersalah yang tidak ia pahami asalnya. Pada suatu sore, Arman menemukan sebuah buku catatan tua di loteng rumah Ibu Ratna. Halamannya menguning, tintanya pudar, tapi isinya membuat dadanya sesak. Catatan itu berisi daftar tanggal dan peristiwa singkat, semuanya berakhir dengan kalimat yang sama, tidak ada yang selamat. Semakin ke belakang, tulisannya semakin kacau, seolah penulisnya kehilangan kewarasan sedikit demi sedikit. Nama terakhir yang tertulis di buku itu adalah nama Arman sendiri, dengan tanggal yang belum terjadi. Di saat itulah ia mulai menyadari bahwa desa ini bukan sekadar tempat yang menyimpan tragedi. Desa ini adalah tragedi itu sendiri, berulang, menunggu korban berikutnya untuk melengkapi siklus pembantaian yang tidak pernah benar-benar berakhir.
Dan malam itu, matahari tenggelam lebih cepat dari biasanya. Malam itu, Arman tidak mematikan lampu. Ia duduk di ranjang dengan buku catatan tua di tangannya, menatap namanya sendiri yang tertulis di halaman terakhir. Jam dinding berdetak terlalu keras, setiap detiknya seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak bisa ia hindari. Di luar, desa tenggelam dalam gelap yang pekat, tanpa satupun cahaya dari rumah-rumah lain. Seolah semua orang telah sepakat untuk bersembunyi. Sekitar tengah malam, suara lonceng terdengar dari arah tengah desa. Bukan lonceng masjid atau gereja, melainkan bunyi logam tua yang dipukul pelan tapi berulang. Setiap dentangnya menggema panjang, membuat dada Arman terasa sesak. Ia membuka jendela sedikit, dan melihat beberapa penduduk berjalan keluar rumah mereka, menunduk, bergerak serempak seperti iring-iringan tanpa jiwa. Rasa takut bercampur rasa penasaran memaksanya mengikuti mereka dari kejauhan. Ia melangkah pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Penduduk desa berkumpul di sekitar sumur tua yang selama ini tertutup. Malam itu, papan dan rantai sudah disingkirkan. Lubang sumur menganga hitam, seperti mulut raksasa yang siap menelan apapun. Seorang pria tua berdiri di tepi sumur, wajahnya penuh keriput dan matanya kosong. Ia mulai menyebutkan nama-nama dengan suara gemetar. Setiap nama yang disebut, seseorang dari kerumunan maju selangkah, lalu berhenti. Tidak ada tangisan, tidak ada perlawanan. Hanya kepasrahan yang mengerikan. Nama pertama diucapkan. Seorang perempuan muda maju. Dua orang pria langsung menarik lengannya dan mendorongnya ke dalam sumur. Tidak ada teriakan panjang, hanya satu jeritan pendek yang terpotong oleh bunyi tubuh menghantam sesuatu di bawah. Darah mulai merembes naik, membasahi dinding sumur, berkilau di bawah cahaya obor. Arman menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa tertanam di tanah. Satu persatu, nama terus disebut. Setiap kali, ritual yang sama terulang. Tubuh-tubuh manusia lenyap ke dalam kegelapan, seolah sumur itu memang lapar dan harus terus diberi makan. Yang paling mengerikan bukanlah pembantaian itu sendiri, melainkan ekspresi penduduk desa. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan. Wajah mereka datar, seperti orang-orang yang sedang menjalankan kewajiban harian. Beberapa bahkan menutup mata, bukan karena takut, tapi seperti sedang berdoa agar semua cepat selesai. Ketika nama terakhir malam itu disebut, Arman menyadari sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Nama-nama itu cocok dengan daftar di buku catatan tua. Semua yang tertulis untuk tanggal itu, telah mati malam ini. Ia adalah satu-satunya nama yang tersisa untuk hari berikutnya. Saat kerumunan mulai bubar, Arman mundur perlahan. Namun ranting kering di bawah kakinya patah dengan suara nyaring. Seketika, semua kepala menoleh ke arahnya. Puluhan pasang mata menatap dalam gelap, tanpa ekspresi, tanpa kejutan. Seolah mereka sudah tahu ia ada di sana sejak awal. Seorang pria melangkah mendekat, membawa obor. Cahaya api menerangi wajahnya, dan Arman mengenalinya sebagai kepala desa. "Kamu seharusnya belum melihat ini," katanya pelan. Tapi tidak apa-apa. Semua yang datang ke sini akhirnya akan mengerti. Arman berlari. Ia tidak peduli lagi pada suara langkahnya, pada cabang-cabang yang mencambuk wajahnya. Ia hanya ingin menjauh dari sumur itu, dari desa itu, dari kenyataan bahwa ia mungkin sudah mati, hanya saja belum dijatuhkan. Saat ia tiba di rumah Ibu Ratna, pintunya terbuka. Di dalam, perempuan tua itu duduk di kursi, memandangi buku catatan yang tadi Arman tinggalkan. "Mereka sudah mulai," katanya lirih. "Dan kamu tidak bisa pergi sebelum giliranmu selesai." Di luar, lonceng berdentang sekali lagi.
Arman tidak tidur malam itu. Ia duduk di sudut ruangan dengan punggung menempel ke dinding, lutut ditarik ke dada, dan mata menatap pintu yang setengah terbuka. Setiap bayangan kecil terasa seperti ancaman. Setiap suara kayu berderi terdengar seperti langkah kaki yang mendekat. Kepalanya dipenuhi wajah-wajah orang yang dijatuhkan ke sumur, jeritan singkat mereka terulang tanpa henti, seolah pikirannya sendiri berubah menjadi ruang penyiksaan. Menjelang subuh, Ibu Ratna menghampirinya dan menyodorkan secangkir air. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, ekspresi datarnya retak, digantikan oleh kelelahan yang sangat dalam. Ia mengatakan bahwa desa itu telah menjalankan ritual pembantaian selama puluhan tahun, bukan karena kepercayaan, melainkan karena ketakutan kolektif. Bertahun-tahun lalu, terjadi sebuah tragedi besar yang melibatkan hampir seluruh penduduk. Sejak saat itu, desa seperti terperangkap dalam lingkaran rasa bersalah yang tidak pernah selesai. Menurut ceritanya, pembantaian itu berawal dari satu malam ketika warga membunuh satu keluarga pendatang secara brutal karena paranoia dan kecurigaan yang salah. Mayat-mayat mereka dibuang ke sumur. Setelahnya, desa dilanda kejadian aneh, mimpi buruk massal, dan kematian misterius. Untuk meredam rasa takut, mereka mulai mengorbankan orang-orang tertentu, meyakini bahwa darah baru akan menutupi dosa lama. Lama-kelamaan, ritual itu menjadi kewajiban, bukan lagi pilihan. Namun ada satu bagian cerita yang membuat Arman menggigil. Ibu Ratna mengatakan bahwa desa membutuhkan orang luar sebagai pemicu siklus. Seseorang yang tidak memiliki ikatan darah dengan desa, agar kesalahan lama bisa dipindahkan. Orang itu akan dicatat namanya, dihantui perlahan, dan pada akhirnya dipaksa menerima perannya. Bukan hanya sebagai korban, tapi sebagai bagian dari mekanisme pembantaian. Sejak hari itu, Arman mulai mengalami halusinasi. Ia melihat bayangan orang-orang yang sudah mati berdiri di sudut rumah, diam, menatapnya. Di siang hari, suara bisikan muncul dari balik dinding, menyebut namanya berulang kali, diselingi tawa pelan yang terdengar patah dan tidak manusiawi. Ia mencoba menutup telinga, tapi suara itu seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Penduduk desa mulai mendatanginya satu persatu. Mereka tidak mengancam, tidak memaksa. Mereka hanya bercerita tentang orang yang mereka dorong ke sumur, tentang wajah yang menghantui mereka setiap malam, tentang mimpi di mana tangan mereka sendiri berubah menjadi tangan pembunuh. Mereka meminta Arman mendengarkan, karena mereka sudah terlalu lama memendam semuanya. Setiap cerita terasa seperti beban baru yang ditanamkan ke dalam pikirannya. Tekanan itu perlahan mengubah Arman. Ia mulai merasa marah tanpa alasan, mudah tersinggung, dan diliputi pikiran-pikiran gelap. Suatu sore, ia menyadari tangannya sendiri bergetar hebat saat memegang pisau dapur. Ada dorongan aneh, asing, yang membisikinya bahwa semua ini akan berhenti jika ia ikut menyelesaikan ritual. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pelaku. Malam berikutnya, Arman dibawa ke balai desa. Di sana, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada sumur. Sebuah ruangan tertutup dengan dinding penuh coretan nama dan tanggal, ditulis dengan darah yang sudah mengering. Di tengah ruangan, tergeletak beberapa alat tajam, masih basah. Kepala desa mengatakan bahwa tidak semua pembantaian dilakukan secara seremonial. Beberapa harus dilakukan secara personal, agar rasa bersalah benar-benar berpindah. Arman disuruh memilih. Di hadapannya, seorang pria diikat dengan mata tertutup. Pria itu menangis pelan, memanggil nama ibunya. Jika Arman menolak, ia akan dijatuhkan ke sumur keesokan malam. Jika ia menerima, namanya akan dihapus dari daftar, tapi ia harus hidup dengan ingatan itu selamanya. Pada detik itu, Arman menyadari bahwa desa ini tidak membunuh tubuh terlebih dahulu.
Desa ini menghancurkan pikiran, mematahkan batas moral, lalu membiarkan manusia saling menyembelih demi merasa bersih. Dan yang paling tragis, mereka menyebutnya keselamatan. Pisau itu diletakkan di tangannya. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke desa itu, Arman tidak tahu apakah ia lebih takut mati atau hidup setelah membunuh. Pisau itu terasa dingin, beratnya tidak seberapa, tapi cukup untuk membuat tangan Arman mati rasa. Ruangan itu sunyi, hanya diisi isak tertahan pria yang terikat di kursi. Nafas Arman terengah, dadanya naik turun seperti baru saja dikejar maut. Ia menatap wajah tertutup kain itu lama sekali, berharap menemukan alasan untuk berhenti. Namun yang muncul justru bisikan-bisikan lama, suara penduduk desa, jeritan dari sumur, dan rasa bersalah yang bukan miliknya sendiri. Tangannya bergerak. Tidak cepat. Tidak juga ragu. Semuanya terjadi seperti mimpi buruk yang berjalan lambat. Ketika suara terakhir pria itu terhenti, Arman menjatuhkan pisau dan mundur tersandung. Tubuhnya gemetar hebat, perutnya mual, tapi tidak ada air mata. Yang tersisa hanya kekosongan yang menganga, lebih dalam dari sumur manapun di desa itu. Kepala desa masuk ruangan, diikuti beberapa penduduk lain. Mereka tidak terlihat lega. Tidak ada perayaan. Mereka hanya mengangguk pelan, seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan pekerjaan paling melelahkan dalam hidupnya. Nama Arman dicoret dari dinding dengan darah baru, dan untuk sesaat, ia merasa dadanya lebih ringan. Tapi perasaan itu cepat hilang, digantikan oleh kesadaran pahit bahwa sesuatu di dalam dirinya telah mati. Malam itu, desa tidak tidur. Lonceng dibunyikan berkali-kali, lebih cepat, lebih keras. Penduduk berkumpul lagi di sekitar sumur, tapi kali ini jumlahnya lebih banyak. Obor menyala di mana-mana, menerangi wajah-wajah yang kini tampak lebih liar, lebih lepas kendali. Seolah satu pembunuhan telah membuka pintu bagi semuanya. Pembantaian berubah menjadi kekacauan. Tidak ada lagi daftar nama. Tidak ada ritual rapi. Orang-orang mulai saling menuduh, saling menyeret. Dendam lama yang dipendam bertahun-tahun meledak begitu saja. Satu keluarga diseret keluar rumahnya dan dijatuhkan bersama-sama ke dalam sumur. Teriakan anak-anak bercampur dengan suara orang dewasa yang saling menyalahkan. Darah mengalir di tanah, bercampur lumpur, membuat jalanan licin dan merah gelap. Arman berdiri di tengah semua itu, tidak berbuat apa-apa. Ia ingin berteriak agar semua berhenti, tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Dalam kekacauan itu, ia melihat bayangan-bayangan berdiri di tepi cahaya obor. Wajah-wajah tanpa mata, tanpa mulut, menatap pembantaian dengan tenang. Mereka adalah orang-orang yang pernah mati, dan kini seolah menunggu. Sumur itu akhirnya meluap. Bukan hanya darah, tapi potongan tubuh, pakaian, dan benda-benda pribadi. Bau amis memenuhi udara hingga membuat beberapa orang muntah, tapi pembantaian tidak berhenti. Desa itu seperti kehilangan kesadaran kolektifnya. Tidak ada lagi rasa takut, hanya dorongan primitif untuk mengakhiri segalanya dengan cara apapun. Di tengah kekacauan, Ibu Ratna mendekati Arman. Wajahnya basah oleh darah orang lain. Dengan suara parau, ia berkata bahwa siklus ini tidak pernah berhenti karena selalu ada yang tersisa. Selalu ada seseorang yang hidup dengan dosa baru, yang kemudian menuntut darah lagi untuk menenangkannya. Dan malam ini, Arman telah menjadi pusatnya. Api mulai menyala di beberapa rumah. Entah disengaja atau tidak, desa itu terbakar perlahan. Cahaya api membuat bayangan manusia menari di dinding, seperti makhluk-makhluk terkutuk yang sedang merayakan akhir dunia kecil mereka sendiri. Jeritan berubah menjadi batuk, lalu menjadi senyap satu persatu. Saat fajar hampir tiba, pembantaian berhenti dengan sendirinya.
Bukan karena ada yang tersisa untuk dibunuh, tapi karena tidak ada lagi tenaga untuk melakukannya. Desa itu hancur, dipenuhi mayat dan abu. Arman berdiri sendirian di antara reruntuhan, tubuhnya kotor oleh darah yang bukan hanya milik orang lain. Ia sadar satu hal dengan sangat jelas. Ia masih hidup. Dan itu adalah hukuman yang jauh lebih kejam daripada mati. Pagi datang tanpa kehangatan. Matahari terbit di atas desa yang sudah tidak lagi menyerupai tempat tinggal manusia. Asap tipis naik dari sisa rumah-rumah yang hangus, bercampur bau darah yang mengering dan daging yang membusuk perlahan. Tidak ada suara burung. Tidak ada angin. Dunia seperti menahan jarak dari tempat itu, seolah takut ikut tercemar. Arman berjalan tertatih di antara mayat-mayat yang berserakan. Beberapa masih ia kenali dari wajah, dari suara, dari cerita-cerita yang pernah mereka bisikan kepadanya. Kini semuanya diam. Mata mereka terbuka, menatap kosong ke langit, seakan masih menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Setiap langkah Arman terasa seperti menginjak ingatan yang hidup, membuat kepalanya berdenyut nyeri. Ia menemukan sumur itu untuk terakhir kalinya. Lubangnya kini tertutup oleh tubuh-tubuh yang tidak lagi muat ditelan. Darah telah mengering menjadi kerak hitam di sekelilingnya. Arman berlutut di tepinya, menatap ke dalam kegelapan yang masih menyisakan bau kematian. Tidak ada bisikan lagi. Tidak ada jeritan. Sumur itu kenyang, dan desa itu pun mati bersamanya. Ketika Arman mencoba meninggalkan desa, kakinya berhenti dengan sendirinya di batas hutan. Ada rasa berat yang menahan, bukan secara fisik, melainkan seperti ikatan tak terlihat yang melilit pikirannya. Setiap kali ia melangkah menjauh, bayangan-bayangan itu muncul lagi. Wajah-wajah tanpa mata berdiri di antara pepohonan, diam, menunggu. Mereka bukan menghalangi. Mereka mengingatkan. Ia menyadari kebenaran yang paling kejam. Desa itu tidak membutuhkan tembok atau penjaga untuk menahan siapapun. Yang membuat seseorang tidak bisa pergi adalah ingatan. Dan Arman membawa seluruh desa itu di dalam kepalanya. Beberapa hari kemudian, tim pencari menemukan desa itu. Mereka mencatatnya sebagai tragedi massal akibat konflik internal yang tidak diketahui penyebab pastinya. Tidak ada nama desa. Tidak ada penjelasan ritual. Tidak ada catatan tentang sumur. Semua disederhanakan agar bisa diterima akal sehat. Arman ditemukan hidup, duduk di tepi hutan, menatap kosong, tubuhnya penuh luka kecil dan darah kering. Ia dibawa pergi, dirawat, diperiksa. Secara fisik, ia dinyatakan selamat. Secara mental, ia diam. Tidak pernah menceritakan apa yang terjadi. Tidak pernah menangis. Namun setiap malam, ia terbangun dengan teriakan yang sama, menyebut nama-nama yang tidak dikenal siapapun. Nama-nama yang seharusnya sudah mati. Bertahun-tahun kemudian, Arman tinggal di kota besar, mencoba hidup normal. Tapi setiap kali mendengar suara logam berdentang, setiap kali mencium bau tanah basah, dadanya sesak. Di buku catatan barunya, ia tanpa sadar menulis tanggal dan nama orang-orang di sekitarnya. Bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai ketakutan terdalamnya sendiri. Karena Arman akhirnya mengerti. Pembantaian itu tidak berakhir di desa. Ia hanya berpindah tempat. Tidak lagi membutuhkan sumur atau obor, melainkan pikiran manusia yang rapuh, rasa bersalah yang dibiarkan hidup, dan ketakutan yang tidak pernah dihadapi. Dan selama Arman masih bernapas, desa itu belum benar-benar mati. Ia hanya menunggu untuk dituliskan kembali.